media. Kita lihat nanti klasifikasinya dari media itu sendiri. Dan kita akan mengenal media sosial. Kemudian kita lihat nanti timelinenya, perkembangannya media sosial dari tahun ke tahun itu bagaimana. Kapan pertama ada yang disebut dengan media sosial. Dan kita akan melihat apa perbedaannya antara tradisional dan juga sosial media. Dan nanti akan dilanjutkan dengan data pengguna internet, sosial media di dunia. Kenapa kita mulai dari dunia juga, dari dunia terlebih dahulu? Karena perintah Tuhan adalah pergilah ke seluruh dunia sampai ujung bumi dikatakan di sini. Dan kita akan lihat juga di Indonesia bagaimana trennya, bagaimana aplikasi-aplikasi apa saja yang paling banyak digunakan di dalam media sosial. Dan kita lihat nanti trennya juga ke depannya bagaimana sih media sosial supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita juga bisa mempersiapkan diri kita lebih baik dalam penginjilan melalui media. Dan nanti saya akan akhiri dengan tips untuk penginjilan media. Baik. Nah, kita lihat di sini. Awal media itu bagaimana? Media itu sebenarnya berawal dari keinginan manusia untuk berekspresi, keinginan kita untuk berkomunikasi. Awalnya mungkin mulai dari lukisan, bisa aja lukisannya itu ada di gua. Dan kemudian mulai juga dengan dibuat dari tablet, dari tanah, ataupun dari batu. Dan digunakan ini untuk mengkomunikasikan gambar-gambar yang dibuat ini, mengkomunikasikan kehidupan sehari-hari, menyampaikan pesan di dalam bentuk media. Dan kita lihat perkembangan media komunikasi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan pesan dari jarak jauh. Mulai dari sinyal asap digunakan. Dan kemudian kita bisa menggunakan bendera juga. Kita bisa menggunakan semafor untuk kita menyampaikan pesan dengan jarak yang lebih jauh. Karena kita mempunyai keterbatasan dari suara kita. Suara kita itu hanya bisa menjangkau, mungkin kita bisa teriak, tapi hanya menjangkau mungkin berapa meter atau beberapa puluh meter. Tetapi pada saat kita ingin berkomunikasi dengan jarak yang lebih jauh, kita harus menggunakan media tertentu. Dan kemudian kita lihat merpati juga, burung merpati digunakan juga untuk mengantarkan pesan. Nah, kemudian kita lihat media ini berkembang menjadi media cetak. Jadi tahun 1440 ada yang disebut di sini adalah Gutenberg ya. Jadi ada mesin cetak yang pertama kali digunakan. Dan yang menariknya di sini ini ada fotonya ya, saya tampilkan di sini, dan mesinnya juga yang masih bisa bekerja sampai dengan sekarang ini ditampilkan juga di sini. Dan Gutenberg ini salah satu yang pertama kali dicetak yaitu adalah Alkitab. Dan ini adalah Alkitab Gutenberg yang dicetak tahun 1455. Dan pada saat ini ada sekitar 48 salinan yang bertahan. Dan 12 diantaranya dicetak di vellum, ini jenis kertas yang lain, dan 36 itu di atas kertas. Bentuknya itu sudah seperti itu. Nah, kemudian sejarah yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui, telegraf. Mulai tadi ya, jadi sekarang kita menggunakan media cetak. Media cetak ini kita dengan menggunakan mesin cetak, kita bisa mencetak itu dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Sebelumnya bagaimana pesan itu disampaikan? Harus ditulis dengan tangan. Semuanya harus ditulis dengan tangan. Alkitab juga ditulis dengan tangan. Dengan adanya mesin cetak, kita bisa menggunakan mesin cetak ini untuk kita namanya itu mass production dalam sisi untuk percetakannya ya. Jadi mencetaknya itu kita bisa mencetak dalam waktu yang cepat dengan jumlah yang banyak juga. Nah, kemudian telegraf. Ini keinginan untuk berkomunikasi. Bagaimana caranya kita bisa mengirimkan pesan dengan jarak yang lebih jauh? Telegraf diciptakan di sini tahun 1844, dan kita lihat di sini ada alatnya ya. Di sini ada alat telegraf, dan kemudian telegraf ini dia walaupun pesannya ini disampaikan, tapi dia disampaikannya itu dalam bentuk yang sederhana. Di sini ada kodenya, kode Morse yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan kemudian ini juga harus menggunakan kabel. Kita bisa lihat di gambar yang ada di sini, di sepanjang rel kereta api mereka mendirikan tiang-tiang dan kemudian menarik kabel untuk digunakan telegraf. Tapi keuntungannya apa? Pesan ini bisa disampaikan dengan waktu yang jauh lebih cepat. Kita lihat perkembangan berikutnya, telepon. Di tahun 1876 Graham Bell menciptakan di sini telepon, menemukan telepon. Dan ini cara penggunaannya ini kita bisa lihat di sini ya. Ini cara penggunaannya dulu itu seperti ini. Jadi sekarang teknologi itu berkembang memungkinkan untuk berkomunikasi. Tadinya itu hanya bisa menggunakan media cetak, sekarang sudah bisa menggunakan berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan media suara juga. Nah, kita lihat media itu apa sih sebenarnya? Media ini berasal dari kata Latin modern yang disebut dengan membrana, yang berarti selubung tengah atau lapisan perantara, pengantara. Dan kata media itu digunakan di tahun 1920 yang
yang seringkali disebutkan sebagai media bagian dari media massa. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, ini media ini berarti sarana komunikasi atau yang terletak di antara dua pihak atau orang atau golongan dan juga sebagainya. Nah, kita lihat sekarang karakteristik media itu seperti apa. Kita lihat dari sisi audiensnya nanti, dari sisi waktunya, dari sisi tampilan dan juga distribusi, dari sisi interaktivitas, dari sisi jarak dan juga dari sisi penyimpanan. Bagaimana dengan audiens di sini? Media tradisional ini dapat tergantung dengan audiens yang diraihnya. Televisi dan radio itu bisa menyampaikan pesan kepada audiens yang luas pada saat yang bersamaan. Sedangkan media telepon hanya bisa menjangkau mungkin satu orang pada saat yang bersamaan. Sedangkan sekarang dengan adanya teknologi internet, kita bisa menggunakan media untuk menjangkau baik secara personalized perorangan ataupun banyak orang pada saat yang bersamaan juga. Bagaimana dengan waktu? Ada yang disebut dengan media asinkron. Media asinkron ini adalah media yang disampaikan dan waktunya itu tidak pada saat yang bersamaan. Ini contohnya ada koran, ada buku, ada majalah. Sedangkan media sinkron di sini media yang ditransmisikan tanpa adanya perasaan penundaan waktu yang berarti, yang signifikan, sama seperti yang kita gunakan sekarang. Ada televisi juga, radio, telepon dan juga internet yang kita gunakan. Nah, bagaimana dari sisi tampilan dengan distribusi? Tampilan ini bagaimana kita mempresentasikannya atau dilihat atau dirasakan oleh yang menerima pesan itu. Televisi mendistribusikannya melalui audio dan visual, melalui kabel, ada frekuensi radio, satelit, dan juga internet. Ada juga radio yang digunakan sebagai sarana untuk distribusi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah media yang ini ada bagaimana kita bisa berinteraksi. Radio dan televisi, pada saat kita hanya melihat radio dan televisi yang biasa, ini bisa cenderung dikatakan tidak interaktif, karena kita tidak bisa memberikan umpan balik, kita tidak bisa memberikan pesan, kita tidak bisa memberikan pertanyaan, kecuali kita menggunakan media yang lainnya. Media yang digolongkan dengan interaktif yaitu media yang sekarang yang kita gunakan, media internet. Kita bisa lihat sekarang sudah mulai bergabung ya, media TV seperti Hope Channel sudah menggunakan juga fasilitas di YouTube, menggunakan fasilitas juga di Facebook. Bagaimana mereka bisa menerima komentar dan kemudian bisa dilakukan tadi interaktivitasnya itu akan meningkat. Oke, nah jarak ya, untuk yang pada saat belum ada internet, jarak ini menjadi suatu masalah. Tetapi dengan adanya internet ini telah merubah definisi dari jarak. Bahkan orang yang lebih jauh jaraknya itu bisa menjadi lebih dekat ya, terasa lebih dekat karena adanya internet ini. Kita bisa menyampaikan pesan dengan jauh lebih cepat. Nah, kemudian penyimpanan. Kalau dulu pada saat kita menyampaikan pesan itu dalam bentuk buku, kemudian dalam bentuk koran, dalam bentuk majalah, atau kita menggunakan ada CD, ada DVD, mungkin flash disk atau flash drive. Nah, sekarang bagaimana pada saat kita menyampaikan pesan? Kalau dia pesannya teks, bisa langsung menggunakan media sosial. Atau kalau misalnya ukurannya lebih besar, kita bisa menggunakan cloud storage seperti Google Drive ataupun yang lainnya untuk menyampaikan pesan. Jadi nggak menjadi masalah lagi, sekarang masalah penyimpanan. Dan kita lihat klasifikasi media. Kita bisa klasifikasikan menjadi media cetak, kemudian media proyeksi diam, ini seperti slide, dan juga ada menggunakan overhead projector seperti dulu ya, sekarang mungkin sudah jarang digunakan, dan juga audio, ada media penyiaran, ada media film atau media sinema, dan kemudian ada media internet, dan yang terakhir di sini adalah media games. Jadi games ini atau permainan ini digunakan sebagai media juga, dan ini semuanya ini kita klasifikasikan media-media ini, kita harus di dalam pikiran kita adalah bagaimana kita menggunakan semua media ini sebagai sarana kita untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik itu kepada semua orang. Ini yang menjadi pikiran kita. Jangan kita langsung anti, wah ada penyiaran nih, ada film, ada internet, ada games misalkan. Dipikirkan akibat buruknya semuanya. Kita harus pikirkan juga bagaimana kita merubah mindset kita supaya semuanya dapat kita gunakan untuk sebagai media penginjilan. Baik. Nah, kita lihat sekarang dari ada namanya kerucut pengalaman yang ini dibuat oleh Edgar Bale ya. Ini cukup terkenal juga. Kita lihat di sini ada kerucutnya dari membaca teks sampai mendengar pelajaran, kemudian melihat gambar, melihat video, menghadiri pameran. Kita lihat bagaimana orang pada saat membaca mengalami sesuatu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, menghadiri sesuatu, berpartisipasi dan kemudian nantinya sampai dengan mengalami langsung. Ternyata ini mempunyai efek yang berbeda-beda. Dan biasanya orang itu pada saat kita lihat ya di sini yang ada di sebelah kiri, di sini bisa diperhatikan
katakan, pada saat orang hanya membaca, itu yang diingat biasanya itu hanya 10%. Dan kemudian pada saat kita mendengar pelajaran, hanya mendengar saja, biasanya yang diingat itu hanya 20%. Pada saat kita melihat sesuatu, biasanya yang pada saat kita melihat gambar ataupun video, yang diingat itu hanya 30% dari yang kita lihat. Dan kemudian pada saat kita melihat dan mendengar, ya sama seperti yang kita lakukan sekarang, pada saat kita melihat dan juga mendengar, itu 50% itu biasanya akan diingat. Dan kemudian 70% akan diingat kalau kita katakan dan kemudian kita tuliskan. Jadi tidak cukup hanya melihat, mendengar, tapi ditambahkan dengan katakan dan tuliskan. Di sini dapat dilakukan dengan berpartisipasi secara langsung dalam diskusi. Jadi ini kita salah satu keunggulan dari Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 adalah diskusi sekolah sahabat yang dilakukan. Ini yang dimaksudkan dengan berpartisipasi. Dan biasanya pada saat kita berdiskusi, pada saat kita membagikan pengetahuan kita melakukan dalam suasana yang kolaboratif, itu 70% itu akan diingat. Sedangkan bagaimana caranya supaya sampai dengan 90%? Kita lihat di sini. 90% bukan cukup hanya kita katakan, kita nggak cukup hanya tuliskan, tetapi harus kita lakukan. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita tidak bisa kita hanya katakan, tetapi kita harus tunjukkan, kita lakukan di dalam perbuatan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga berlaku di dalam media. Jadi kita bisa ingat di sini, walaupun media itu mempunyai keterbatasan juga. Kita harus mengajak orang-orang melalui media, mungkin mereka membaca teks, mungkin mereka hanya mendengar, melihat, menghadiri, tapi ujung-ujungnya kita harus rasakan bagaimana kita harus ajak mereka supaya mereka dapat merasakan bagaimana kasih Yesus Kristus itu dapat dirasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Disitulah benar-benar di sini ya 90% atau kita harapkan sampai dengan 100% dapat mengingat ya, dan mereka dapat mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Oke. Baik. Nah, kita lihat sekarang, media ini bukan sesuatu yang asing untuk Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Kita lihat di tahun 1853, orang Advent mula-mula memutuskan untuk mendirikan publishing house di New York. Dan pada tahun 1903, ya kurang lebih 50 tahun setelahnya, Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 telah menjangkau 470 negara. Dan banyak tempat-tempat gereja ini dibangun karena ada pekerja-pekerja literatur di dalam penerbitan yang menggunakan media yang membuka gereja-gereja baru. Ini media ini menjadi ujung tombak dari penginjilan. Inilah yang dilakukan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Dan kita bisa lihat sekarang media ministry yang dilakukan, yang aktif, ya ini bukan hanya dari yang resmi dari Gereja Advent, tapi supporting ministry juga. Ya, ada Publishing House, Pacific Press di Amerika, kemudian ada Philippine Publishing House, ada Indonesia Publishing House juga yang berada di Bandung, dan kemudian ada 3IBN, Amazing Facts, ada Adventist News Network, ada LBN TV, ada Loma Linda Broadcasting Network, ini kepanjangannya. Ada Hope Channel yang kita rasakan manfaatnya, bagaimana kita bisa menggunakan media ini supaya mendukung kita dalam penginjilan, ya, baik juga Adventist World Radio dengan It Is Written. Ada banyak sekali ya ministry yang menggunakan media ini yang menjadi supporting ministry dan juga ministry resmi dari Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Nah, sekarang kita berangkat di sini ke media sosial. Apa itu sih sebenarnya media sosial? Nah, media sosial itu sebenarnya adalah website atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten atau berpartisipasi. Jadi ini disebut dengan komunikasi yang interaktif. Jadi dua arah ini komunikasinya di dalam social networking. Nah, apa yang memungkinkan ini? Jadi ada media yang pertama, dan kemudian ditambah dengan adanya teknologi informasi, dan yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah media sosial yang kita banyak gunakan sekarang ini. Baik, nah sekarang kita mengenal media sosial lebih lanjut, kita lihat bagaimana perkembangan media sosial dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat sekarang di sini. Nah, pertama kali media sosial itu tahun 1997. Sebenarnya ada 1994, tapi bentuk media sosialnya bukan seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada namanya 6 Degrees. Mungkin saya sendiri belum pernah mengalami, mungkin saudara-saudari sekalian juga belum pernah menggunakannya. Nah, ini yang berikutnya di tahun 2002, ini saya sudah pernah menggunakannya. Walaupun sekarang Friendster ini
sudah tidak ada. Friendster ini juga sudah hilang ya, sudah kalah saing dengan yang lain. Tapi di tahun 2002 itu merupakan sesuatu yang sangat populer. Dan kemudian 2003 itu ada yang disebut dengan MySpace, ini populer di Amerika mungkin ya, di Indonesia ini kurang populer. Dan kemudian di tahun 2004 itu sudah ada YouTube dan Facebook. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang sudah menggunakan YouTube atau Facebook di tahun 2004. Atau jangan-jangan ada yang baru menggunakan beberapa tahun terakhir, atau bahkan ketika pandemi ini baru menggunakan YouTube. Jadi tahun 2004 di sini ya, sudah 16 tahun, lebih dari 16 tahun yang lalu sudah ada sosial media YouTube. Dan kemudian di tahun 2006 ada Twitter, dan kemudian ada LinkedIn ya, sosial media yang digunakan. Twitter masih ada sampai sekarang, LinkedIn juga masih ada, digunakan untuk profesional ya, biasanya itu untuk pekerjaan biasanya digunakan media sosialnya. Nah, kemudian di tahun 2009 itu ada WhatsApp, kemudian ada Foursquare, dan kemudian ada Weibo. Semuanya masih ada ya, dan WhatsApp itu merupakan, nanti kita lihat, salah satu yang paling populer media sosial sekarang ini. Dan saya dan juga saudara-saudari itu pasti ya menggunakan WhatsApp di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tahun 2009. Di tahun 2010 itu ada Instagram, dan kemudian ada Pinterest di tahun 2010. Dan kemudian 2011 ada Google Plus yang sekarang juga sudah tidak ada lagi ya. Ini tidak ada lagi karena mungkin memang karena kalah saing juga dengan aplikasi media sosial yang lain. Snapchat dan juga Facebook Messenger di tahun 2011. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana. Nah, di tahun berikutnya, kita lihat di tahun 2015, ini ada Meerkat dengan Periscope. Ini merupakan aplikasi yang fokusnya itu ke live streaming. Jadi dari aplikasi itu, mereka bisa langsung buka dan kemudian live streaming. Ini sesuatu yang biasa untuk kita gunakan sekarang, tetapi waktu aplikasi Meerkat dan Periscope pertama kali dibuat, ini merupakan aplikasi atau merupakan ya fasilitas fitur yang baru. Bahkan Periscope itu nanti terintegrasi dengan Instagram sekarang ini. Nah, kita lihat di tahun 2016 di sini ada Instagram Stories dan kemudian Facebook Live. Jadi karena ada 2015 ada live streaming dibuat, dan kemudian di tahun 2016 di sini Facebook juga memutuskan oke, kita buat juga sekarang ada namanya Facebook Live, dan banyak digunakan juga di gereja-gereja untuk sebagai sarana untuk media sosial sekarang ini. Nah, selanjutnya di tahun 2018 ada Instagram TV, dan kemudian ada TikTok ya, masih populer sampai dengan sekarang. Dan di tahun 2020 yang paling baru ini adalah Clubhouse ya, jadi ini berbasiskan suara. Jadi kita lihat di sini bahwa media sosial ini berkembang dari masa ke masa, dan kita yakin ke depannya juga pasti ada media sosial yang baru. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menggunakan media sosial ini untuk di dalam penginjilan kita? Ya, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Baik, nah kita lihat sekarang perbedaannya ada antara sosial media dengan traditional media. Nah, kalau di traditional media, conversation-nya atau percakapannya itu biasanya hanya satu arah ya, jadi ada misalkan kita melihat berita, ada news anchor-nya di sana, dan kemudian kita hanya bisa melihat saja. Sedangkan di sosial media itu sudah lebih ke dua arah, jadi kalau misalkan ada yang memposting sesuatu atau mengupdate sesuatu, kita bisa langsung membalasnya. Jadi ini disebut dengan two-way conversation. Bagaimana dengan sistemnya? Untuk traditional media, ini TV dan radio itu biasanya closed system. Jadi kita tidak bisa menggunakan apa yang mereka gunakan. Jadi tertutup hanya untuk mereka saja. Sedangkan pada saat kita menggunakan sosial media, open system, siapa saja boleh menggunakan. Bagaimana dengan ini transparansinya? Kalau misalnya sosial media itu transparan, jadi kita bisa langsung lihat kegiatannya di dalam. Sedangkan untuk traditional media kita tidak tahu yang terjadi di belakang layar, bagaimana prosesnya, itu kita tidak tahu. Dan kemudian untuk traditional media itu sistemnya adalah mass marketing, jadi langsung tujuannya itu kepada banyak orang. Sedangkan untuk sosial media ini bisa personalize, berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini salah satunya itu di dalam bidang iklan ya. Jadi kita bisa lihat pada saat kita menonton video misalkan, itu berbeda-beda satu dengan yang lain, itu berbeda-beda iklannya yang muncul di videonya. Dan kemudian untuk yang berikutnya di sini adalah untuk kontennya. Untuk yang traditional media biasanya dia professional content. Emang dia profesinya adalah untuk membuat konten untuk media tersebut. Sedangkan untuk sosial media ini siapa aja boleh, brand boleh, dan kemudian user juga atau penggunanya boleh membuatnya. Dan kemudian untuk traditional media dengan sosial media, perbandingan selanjutnya adalah tentang kontennya. Yang sosial media itu lebih autentik. Jadi autentik itu maksudnya bagaimana? Ya sudah, kita rekam begitu aja, kita nggak edit-edit, kemudian kita masukkan ke dalam sosial media. Sedangkan untuk yang traditional media itu biasanya dipoles ya. Jadi ada proses editingnya, dan kemudian misalkan ada proses bagaimana caranya untuk membuat dia lebih baik. Dan
pada saat kita melihat metriknya, kita bandingkan di sini adalah dari metriknya, bagaimana kita bisa tahu ada banyakkah yang melihat tentang konten kita ini. Dari sisi traditional media itu masalahnya dari frekuensi atau jangkauannya. Sedangkan untuk sosial media ini disebut dengan engagement. Bagaimana, berapa banyak sih yang terus-menerus, berapa banyak sih yang membalas pesan kita, berapa banyak yang mengklik misalkan foto yang kita upload. Nah, ini kita bisa ketahui dengan metrik ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada platformnya. Walaupun satu disebut sebagai paid, berbayar, satunya free, tapi kenyataannya sekarang sudah ini ya. Dua-duanya ini sebenarnya sudah mulai terintegrasi antara traditional media dan sosial media. Bagaimana dengan aktornya, ya, siapa orang-orangnya di sana? Untuk traditional media biasanya itu orang-orang pilihan, ada aktor, ada selebriti. Sedangkan untuk yang sosial media siapa aja? Kita user, baik walaupun sekarang ada yang disebut dengan influencer, tapi siapa aja itu boleh menggunakan media itu. Dan kemudian dari sisi traditional media itu biasanya berdasarkan ekonomi. Jadi kita tahu program-program mana yang populer gitu kan ya, yang misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 10 misalkan ditampilkan setiap malamnya, itu berdasarkan ekonomi ya, bukan berdasarkan kualitasnya. Sedangkan untuk sosial media itu berdasarkan komunitas, apakah kita suka kontennya, apakah kita suka tentang sesuatu, bahkan nanti kita akan kunjungi berulang-ulang. Jadi ada banyak sekali di sini. Contohnya yang lainnya adalah dari sisi bahasanya, satu formal, satunya informal. Dari sisi involvementnya, satu itu pasif ya, jadi bagaimana interaksinya ya, keterlibatannya, satu pasif, satu lagi itu aktif. Dan yang menarik adalah di sosial media kita bisa melakukan deep analytics. Deep analytics ini kita bisa tahu siapa sih, kita bisa memuat satu YouTube misalkan untuk ini satu untuk ministry, dan kita bisa tahu siapa yang mengunjungi, siapa yang melihat, dan kemudian dari umur berapa, jenis kelaminnya, dari mana tempatnya, ini kita bisa ketahui. Dan ini tidak bisa diketahui dengan menggunakan traditional media yang biasa. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbedaannya antara traditional media dan sosial media. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk ke bagian berikutnya tentang global digital internet media sosial data. Kita lihat sekarang bagaimana dari sisi di dunia ya, di sini. Dari total population-nya di dunia itu adalah sekitar 7,8 billion di sini ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu disebut dengan trillion ya, 7,83 trillion di sini ya. Dan kemudian untuk urbanization-nya itu 56% itu tinggal di kota. Dan kemudian yang mempunyai mobile di sini, unique mobile phone users itu adalah 5,2 billion atau 66% dari sekitar 66% dari populasinya. Dibandingkan dengan internet user itu ada 59, jadi hampir 60% populasi internet di dunia populasi di dunia itu terhubung ke internet. Sedangkan yang menggunakan media sosial itu hanya 53%. Jadi bisa saja mereka menggunakan mobile phone, yang menggunakan handphone, tetapi mereka tidak punya internet. Mereka bisa mempunyai internet, tapi di sini tidak aktif di sosial media. Oke, nah sekarang kita lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kalau kita bandingkan dari tahun 2020 dengan 2021, total populasi dunia itu bertambah sekitar 81 juta di sini ya, bertambah sekitar 81 juta. Kemudian kita lihat untuk mobile phone user, jadi yang menggunakan handphone itu bertambah 93 juta. Dan sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan media sosial itu bertambah 13% di sini ya, jauh lebih besar dari pertambahan populasi dan juga populasi dunia, dan kemudian dari yang menggunakan handphone. Jadi tandanya di sini adalah media sosial ini dari masa ke masa menjadi semakin populer. Nah, kita lihat untuk bagaimana jangkauan internet dibandingkan dengan total populasi di sini. Nah, jangkauan internet kita bisa lihat untuk perbandingannya di sini di Northern America atau di Amerika Utara itu sekitar 90%. Kalau kita bandingkan dengan di Eropa itu 93%. Dan kita bandingkan dengan ini ya di Southeastern Asia, di Asia Tenggara itu sekitar 69% sudah terhubung ke internet, dibuat secara rata-rata. Nanti kita lihat dari Indonesia itu bagaimana. Sedangkan untuk sosial media ternyata di Amerika Utara walaupun 90% terhubung ke internet, tetapi yang menggunakan sosial media itu hanya 74% di sini yang menggunakannya. Jadi lebih sedikit, dan ini bervariasi dari region ke region. Jadi masing-masing bagian di sini ya dia berbeda
atau dengan yang lain. Nah, kita sekarang melihat bagaimana dari sosial platformnya yang paling banyak digunakan itu apa media sosialnya di dunia ya. Ini di dunia. Ini adalah Facebook yang pertama. Yang kedua itu YouTube, kemudian yang ketiga ini ada WhatsApp, dan kemudian ada Facebook Messenger, ada Instagram, kemudian ada WeChat atau Weixin di sini, ini digunakan di China, dan kemudian ada TikTok, dan kemudian QQ dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat di sini ada Twitter juga, ada Reddit, ada Pinterest, ini ada di bagian bawah ya. Tapi ini ratusan juta juga untuk penggunanya. Jadi cukup banyak penggunanya secara seluruh dunia. Jadi di sini kita bisa melihat di sini siapa penguasanya di dunia untuk media sosial. Di sini adalah Facebook. Tetapi nanti kita bisa lihat di Indonesia itu sedikit berbeda. Nah, kita lihat di sini mobile connection versus total population. Jadi bagi yang mempunyai koneksi mobile atau koneksi dari handphone dibandingkan dengan jumlah populasinya. Ini 106% untuk di Amerika, sedangkan di Southeastern Asia atau di Asia Tenggara itu 132%. Jadi jumlah handphone lebih banyak daripada jumlah manusianya. Ini maksudnya dari data yang ada di sini. Nah, kita bandingkan sekarang dengan di Indonesia, di negara kita, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kondisinya di negara kita. Di negara kita, di Indonesia, oke, kita lihat di sini. Di Indonesia total populasinya itu adalah 274,9 juta dan 57% diantaranya itu tinggal di perkotaan. Sedangkan untuk mobile connection di sini yang menggunakan handphone ya itu adalah sekitar 345 juta. 345 juta berarti ini lebih banyak daripada yang total population-nya. Lebih banyak handphone yang ada di Indonesia daripada jumlah orang yang ada di Indonesia. Sedangkan yang dari 345 juta yang menggunakan handphone ini ternyata ada 200 juta atau 73% diantaranya yang terkoneksi semua yang mempunyai handphone itu terkoneksi ke internet. Demikian juga untuk yang sosial media usernya di sini ada 170 juta atau 61% dari total populasi di Indonesia yang di sini menggunakan ada sosial medianya. Jadi tidak semuanya ya, masih ada sekitar 40% yang belum terhubung ke sosial media orang-orang di Indonesia di sini. Dan kita lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Untuk pertumbuhan populasi 1% pertumbuhannya dari tahun 2020 dan kemudian mobile connection juga pertumbuhannya 1%. Tetapi yang menggunakan internet, ternyata sekarang tadinya hanya menggunakan handphone, sekarang sudah mulai sadar pentingnya menggunakan internet, jadi sekarang 15% pertambahannya. Dan kemudian 6% di sini pertambahan yang aktif untuk yang menggunakan sosial media. Nah, kalau kita lihat di sini yang bagaimana kita perbandingannya ya, jadi saya tidak bandingkan dengan perempuan, dan kemudian di sini rata-rata umurnya itu adalah 30, dan kemudian yang selanjutnya ada macam-macam ya di sini sampai dengan literasinya. Jadi kita bisa tahu di sini untuk dari sisi datanya. Nah, ini juga population by age groupnya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini untuk populasinya yang paling banyak itu populasinya adalah dari ke 18 tahun ke atas di sini. Oke, bagaimana tentang device ownership? Nah, ini juga penting ya, jadi kita bisa tahu bahwa kita pada saat kita menginjil melalui media, kita tahu yang melihat itu pada seperti sekarang ini, yang menggunakan Zoom paling banyak menggunakan apa sih mengaksesnya? Apakah menggunakan komputer, atau menggunakan TV, atau menggunakan handphone malahan? Dari sini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak yang memiliki ya, untuk populasi yang memiliki orang yang menggunakan internet itu 98% ini menggunakan handphone. Yang smartphone itu 98,2%. Tapi ada yang bukan smartphone ya, ini ada 16%. Sedangkan yang mempunyai komputer itu 74%. Ada yang menggunakan tablet, ada 18%. Ada menggunakan TV, streaming, ini ada 6%. Sampai dengan nanti ada games, ada smart home, sampai dengan ada virtual reality device. Jadi kita menarik nanti, karena virtual reality device ini merupakan salah satu tren untuk ke depannya. Oke, nah kita lihat sekarang waktu yang dihabiskan di media itu berapa lama sih di sini rata-ratanya secara rata-rata. Nah, yang menarik di sini adalah 8 jam. Jadi waktunya itu 8 jam per hari dihabiskan di internet. Dan pada saat di internet ini menghabiskan waktu ada sekitar 2 jam 50 menit atau kurang lebih 3 jam digunakan untuk melihat televisi. Jadi melalui internet. Dan kemudian di sosial media berapa lama? 3 jam di sini. Kurang lebih 3 jam dihabiskan per hari ya, dihabiskan
di mengakses untuk sosial media. Dan kemudian pada saat untuk membaca melalui media, ini kita menggunakan waktu sekitar ya 1,5 jam. Ini rata-ratanya di Indonesia. 1,5 jam digunakan untuk mendengarkan musik secara online, kemudian 30 menit digunakan untuk radio, dan kemudian mendengarkan podcast, dan juga sekitar 1 jam digunakan ini secara rata-rata semuanya, bukan hanya anak-anak muda. Ini untuk dihabiskan dengan untuk bermain game. Oke. Bagaimana dengan kecepatan internetnya? Kecepatan internet kita rata-rata itu adalah 17,26. Jadi ini sebenarnya cukup baik ya. Jadi kita bisa mengetahui dari data ini sebenarnya rata-rata kita yang menggunakan Zoom ini ya kita bisa katakan koneksinya itu cukup baik. Udah lebih dari mencukupi. Untuk Zoom sendiri yang di ini angkanya 17 ya. Untuk Zoom sendiri itu di angka 5 Mbps, 5 megabit per second itu juga sudah cukup baik untuk menggunakan Zoom. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana pada saat mengakses internet ini menggunakan apa sih? Tadi seperti saya katakan, ternyata 66,9% di sini ya, lebih dari ya 1/3 dari kita bisa bilang yang mengakses bersama-sama dari Zoom ini menggunakan handphone. Dan kemudian 1/3-nya itu menggunakan laptop di sini ya, menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Sedangkan 0,5% itu kita menggunakan ada tablet. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau menjangkau media ini, orang-orang melalui media, kita harus yakinkan bahwa media yang kita mau targetkan ini kita harus bisa berjalan dengan baik, bukan hanya di komputer tetapi juga di handphone. Jadi kita harus yakinkan itu pada saat kita merancangnya, pada saat kita mau mempersiapkan media itu. Oke. Nah, ini totalnya ya. Ini sosial medianya, dan kemudian di sini ada social media behavior. Nah, saya langsung saja ke aplikasi atau sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ternyata yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah YouTube. Berbeda ya, bukan Facebook yang paling banyak di Indonesia. Itu YouTube yang nomor 1 di Indonesia. Nomor 2-nya yaitu adalah WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah Instagram. Kemudian Facebook, Twitter, Facebook Messenger, masih banyak yang menggunakan Line, ada LinkedIn, ada TikTok, kemudian di sini ada Pinterest, ada Telegram, WeChat, Snapchat, ada Skype juga, Tumblr dengan Reddit. Jadi inilah yang paling populer. Jadi kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Pada saat kita mau melakukan penginjilan melalui media, yang mana yang mau kita sasar? Apakah kita mau menginjil melalui YouTube, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, atau melalui yang mana yang mau kita targetkan? Ya, ini yang paling penting di dalam penginjilan media. Kita harus punya sasarannya. Nah, kita lihat di sini ya, ini totalnya, dan kemudian ini yang tadi. Nah, ini saya rasa cukup untuk ini. Nanti saya akan bagikan juga untuk slide-nya dan kemudian sumbernya juga supaya saudara-saudari sekalian bisa melihat dan kemudian menyesuaikan dengan masing-masing ya. Nanti bisa berdiskusi di dalam gereja, di dalam grupnya. Kita mau melakukan penginjilan media yang bentuknya bagaimana, menggunakan media yang mana. Nah, kita melihat di sini dari trennya, sosial media tren untuk tahun 2021 dan ke depannya. Bagaimana trennya? Jadi supaya kita bisa mengantisipasi, karena nantinya pasti ada bentuk-bentuk media sosial yang baru, itu akan berubah dari tahun ke tahunnya. Sama seperti WhatsApp, ini banyak sekali sekarang kita menggunakan WhatsApp, tapi itu hanya populer beberapa tahun ke belakang, padahal dia sudah ada mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sudah ada, tapi hanya beberapa tahun ke belakang yang kita gunakan secara intensif ya untuk penggunaannya. Oke. Nah, tren di media sosial untuk tahun 2021. Yang pertama adalah live stream ini akan tetap populer. Ya, jadi live stream ini bukan hanya menggunakan YouTube, tapi menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan juga Instagram dan yang lainnya, ini akan tetap populer untuk tahun 2021 dan ke depannya. Dan kemudian ada konten yang disebut dengan ephemeral content. Nah, ini untuk anak-anak muda ini sesuatu yang sudah biasa, tetapi mungkin kita orang-orang yang lebih tua ini nggak tahu apa sih maksudnya ephemeral content ini. Ephemeral content ini adalah konten yang hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Misalkan waktunya hanya 24 jam. Contohnya itu adalah Instagram Stories, atau di Facebook kita bisa melihat pada saat kita membuka aplikasi Facebook di sebelah atas itu juga ada Stories yang hanya dalam 24 jam dia akan langsung hilang. Jadi tidak bisa dilihat lagi. Jadi sudah mulai agak berubah ya. Kalau dulu kalau misalkan kita menggunakan Facebook biasa, kita posting foto ya kita harapkan dia akan ada di situ terus. Tetapi sekarang tren yang sekarang anak-anak muda sekarang ya sudah, kalau misalnya 24 jam ya sudah saya nggak perlu lihat lagi, saya nggak mau tahu apa yang terjadi 24 jam yang lalu. Ya, jadi ini maksudnya adalah ephemeral content ini adalah konten-konten yang diharapkan itu news. Jadi baru terus. Jadi dia tidak diharapkan konten yang lama yang akan dilihat. Jadi kalau misalkan kita mengakses
Instagram sekarang ini kita bisa melihat anak-anak muda juga cenderung untuk yang diposting itu, untuk yang biasa di galerinya itu hanya sedikit isinya, tapi untuk storiesnya ini akan dilakukan banyak sekali. Jadi ini kesempatan kita juga sebenarnya bagaimana caranya kita menjangkau mereka dengan kita membuat konten yang bisa diakses bukan hanya live streaming juga, tapi bisa diakses melalui story seperti ini. Ini yang disebut dengan ephemeral konten. Nah, kemudian yang berikutnya ada VR ya. Sudah saya singgung juga di pertemuan kita minggu lalu, bagaimana VR ini akan menjadi semakin populer. Jadi kita bisa menggunakan alat dan kemudian menggunakan kacamata ya, seperti yang ada di sini. Dan kemudian kita bisa masuk ke dalam dunia yang virtual. Dan sudah banyak sekarang orang-orang juga, khususnya anak-anak muda yang melakukan ini. Dan juga sudah ada juga di Brasil, gereja Advent yang gerejanya virtual juga. Jadi kita seolah-olah berada di gereja kita dengan kita menggunakan kacamata ini. Dan semuanya itu objeknya adalah dalam bentuk 3 dimensi dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain seolah-olah kita berada dalam jarak yang dekat walaupun bentuknya itu dalam bentuk 3D ya, bentukannya dalam 3 dimensi. Jadi semuanya ini yang disebut dengan virtual reality. Dan kemudian yang berikutnya ada augmented reality. Ini sudah kita bahas juga. Augmented reality ini digunakan pada saat sekarang ini contohnya aplikasi yang lalu yang populer yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu ada aplikasi namanya Pokemon Go. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan handphone dan kemudian kita bisa seolah-olah objeknya itu ada. Dan ini kesempatan juga sebenarnya, ini kami juga tantangan dari Fakultas IT UNAI, bagaimana caranya untuk membuat misalkan aplikasi game untuk anak-anak yang menggunakan VR, menggunakan augmented reality, dan kemudian gamenya ini adalah mengarahkan kepada Alkitab, kepada cerita-cerita di Alkitab. Jadi daripada mereka pergi memainkan game yang lain-lain kan gitu, kita bisa buat dia game yang mengedukasi jadinya. Jadi bisa digunakan di sekolah Sabat, bisa digunakan di PA atau digunakan di kegiatan-kegiatan yang lainnya, VR dan dengan augmented reality. Oke, dan kemudian influencer marketing ini digunakan juga di sosial media. Orang-orang yang berpengaruh itu sekarang sudah menggunakan sosial media. Kalau kita lihat Presiden GC juga, Ted Wilson itu menggunakan sosial media. Ada Facebooknya, kemudian ada Instagramnya, dan kemudian ada Twitternya, dan digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif. Ya, jadi ini yang disebut dengan influencer marketing. Orang-orang yang terkenal gitu menggunakan sosial media untuk menginfluence atau mempengaruhi yang lain. Dan kita ya sebagai terang dunia dan juga garam dunia, kita harus menjadi influencer karena lebih baik untuk memberi daripada menerima. Berarti kita lebih baik untuk kita memberikan cerita kepada orang lain yang menguatkan daripada kita hanya mendengar-dengar saja. Baik. Nah, bagian yang selanjutnya adalah local targeting. Maksudnya apa local targeting ini? Maksudnya adalah kita bisa menjangkau orang-orang itu berdasarkan lokasinya. Jadi kita bisa tahu, misalkan sekarang kita mau targetkan nanti untuk saya di Kota Bandung. Bagaimana caranya menjangkau misalkan orang-orang di Bandung. Ini kita bisa buat kita jangkau dengan menggunakan sosial media, kita targetkan. Nanti kita menggunakan teknik advertisement misalkan untuk mengiklan ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita orang-orang itu akan melihat konten kita. Nanti ini kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini bagian akhir dari presentasi saya untuk di siang hari ini adalah tips untuk penginjilan media. Jadi ini saya sengaja tidak tampilkan lagi ya, saya anggap karena sudah tahu semua lah bagaimana caranya untuk menggunakan Facebook, bagaimana caranya untuk menggunakan Instagram, kemudian bagaimana cara menggunakan WhatsApp, kita tidak perlu bahas lagi. Mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan untuk penggunaannya. Tetapi untuk saya batasi sampai di sini karena saya rasa dari sini kita sudah mengenal dulu apa itu sosial media. Ya, jadi kita harapkan bahwa pelatihan ini akan tetap berjalan dan kemudian pembicara-pembicara berikutnya akan membahas ini lebih mendalam. Nah, tips untuk penginjilan media, apa yang kita bisa lakukan di dalam penginjilan media? Yang pertama adalah kita bisa membuat website gereja. Ya, saya tahu ada banyak yang dari antara gereja-gereja yang sudah menggunakan website. Karena website ini adalah pintu depan gereja Anda, di mana kita orang ini bisa mencari informasi. Jadi kalau mereka mau cari tahu apa sih sebenarnya gereja Advent yang ada di sana gitu kan, dia cari tahu, dia bisa menggunakan nanti ada Google Maps misalkan, kita punya ada di sana, diklik muncul nanti websitenya, mereka tahu apa sih sebenarnya yang menjadi iman kita, kepercayaan kita itu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di dalam, itu bisa diketahui orang dengan membuat website gereja. Dan ini juga untuk membuat website gereja ini untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi, mereka sudah mahir juga untuk membuat website ini. Ada anggota jemaatnya yang berkuliah di UNAI atau yang berkuliah di kampus yang lain juga, orang-orang IT pasti sudah tahu cara
caranya untuk membuat website, bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang kompleks lagi sekarang ini. Nah, pada saat kita membuat website, di sini ada tipsnya. Apa yang kita jangan lakukan pada saat kita membuat websitenya? Walaupun seringkali kita tergoda untuk melakukannya karena ini lebih mudah pada saat kita melakukannya, tetapi jangan kita lakukan karena itu tidak baik nantinya. Yang pertama adalah kita lihat di sini, jangan menggunakan foto yang diambil dari internet. Lebih baik kita foto sendiri yang benar-benar nyata. Jangan nanti fotonya gereja misalkan gereja di Indonesia, tapi foto-fotonya karena diambil dari internet, foto-fotonya foto orang asing yang nggak ada bergereja di sana. Nah, ini tidak baik dilakukan. Dan ini ada banyak juga ya yang jadi bermasalah, sudah ada websitenya, tetapi kontennya ya tidak diupdate juga. Ya, jadi serasa tidak ada kegiatan di sana, padahal banyak kegiatan tapi tidak didokumentasikan di dalam website. Mungkin ada laporan-laporannya dibuat tapi tidak dipublikasikan. Dan kemudian ini cenderung juga ada biografi dan sejarah yang panjang. Jadi dibuatlah di sana seolah-olah orang harus tahu sejarahnya bagaimana. Cukup singkat saja supaya orang tahu. Ya, kita buat dalam mungkin 1 atau 2 paragraf, sudah. Jangan biarkan orang terlalu banyak. Jadi kesannya pada saat mengaksesnya ini panjang sekali diceritakan tapi tidak relevan dengan orang yang mengaksesnya. Dan kemudian tampilan juga yang terlihat kuno atau tidak menarik. Nah, ini juga ya, jadi ada teknik-tekniknya pada saat kita membuat website, membuat tampilannya, bagaimana supaya menarik orang untuk melihatnya. Dan kemudian konten yang tidak jelas juga, jadi kontennya ini harus benar-benar fokus, benar-benar sesuai dengan misi atau visi dari gerejanya itu sendiri. Nah, tadi saya sudah memberikan tips bagaimana yang tidak harus, yang jangan dilakukan. Nah, sekarang bagaimana yang kita harus lakukan di dalam mengelola untuk website gereja kita? Yang pertama adalah kita bisa membuat bagian khusus pengunjung. Jadi supaya tahu pada saat mereka mengunjungi, bagaimana sih sebenarnya pada saat datang ke gereja, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan, bagaimana mereka seharusnya nanti pada saat di gereja. Kita bisa membuat bagian khusus. Dan kemudian membuat konten atau blog yang relevan. Jadi kesaksian-kesaksian daripada di situ hanya diucapkan saja, buat di dalam tulisan dan kemudian masukkan dalam website, dan ini akan bisa di-share, bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Bukan hanya dari konten yang tertulis, tapi video juga itu direkam dan kemudian kita sebarkan. Ini yang kita bisa lakukan menggunakan website dari gereja sendiri. Dan kemudian kita membuat bagian siapa yang menjelaskan apa dan siapa ya. Tadi kita buat jelaskan bahwa gereja ini apa sih misinya dan siapa kami, orang-orangnya itu siapa. Kita bisa buat di sini. Dan kita harus juga punya detail kontak yang jelas supaya mereka bisa menghubungi. Siapa tahu mereka tertarik untuk datang dan kemudian mereka bisa menghubungi. Jadi ini salah satu metode penginjilan yang kita bisa lakukan melalui website gereja. Dan kita buat juga ada jadwalnya yang jelas, kebaktiannya kapan, supaya mereka siapa tahu ada yang mau datang, mereka tahu mereka datang kapan dan kemudian harus menghubungi siapa. Dan nanti di sini juga kita bisa linkkan ke sosial media yang kita gunakan. Kita punya Facebook mungkin, kita punya Instagram, kita punya WhatsApp, ya kita mempunyai yang lain-lainnya. Kita bisa hubungkan juga ke link ke sosial media kita. Oke, tadi untuk yang pertama adalah untuk website gereja. Dan yang kedua adalah pada saat kita melakukan penginjilan untuk media, kita harus tahu siapa audiens kita. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini. Kita harus tahu siapa target audiens kita. Kita harus pilih platformnya. Kita mau menggunakan Instagram, boleh. Kita menggunakan YouTube, kita menggunakan Facebook. Kita tahu platformnya. Dan kita harus tahu siapa audiens kita di sana. Ada nggak yang kita sasar di sana? Seperti anak-anak muda sekarang, mereka sudah tidak ada lagi di Facebook, mereka menggunakan Instagram atau mereka menggunakan TikTok. Ya, jadi kita bisa sasar. Jadi kalau misal program pemuda Advent, ya jangan lagi sasar untuk anak-anak muda menggunakan Facebook lagi. Sudah tidak ada anak-anak muda yang baru-baru yang sekarang ini berada di Facebook. Nah, ini kita harus tahu pada saat kita melakukan penginjilan. Tapi mungkin untuk orang-orang yang berumur lebih dari tua, kita bisa menggunakan platform Facebook atau platform yang lainnya. Nah, ini kita harus ketahui pada saat kita memutuskan bahwa kita ingin melakukan penginjilan melalui media. Nah, berikutnya adalah kita harus tahu bagaimana cara terbaik untuk mempresentasikan konten kita. Baik di dalam tulisan tadi kan, bagaimana caranya untuk membuatnya di dalam audio, misalkan sekarang ada podcast yang sering didengarkan oleh orang-orang, ngobrol gitu aja, tapi ini kita bisa membagikan iman kita di sana. Dan kita harus tahu bagaimana mempresentasikannya dengan cara yang terbaik. Jadi harus menarik juga kita mempresentasikannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita harus membuat konten yang berhubungan dan menyentuh dari audiens itu.
Jadi kita misalkan kita membuat konten yang mempunyai, misalkan ada orang yang merasa sedih di dalam hidupnya seolah-olah dia tidak memiliki pengharapan, kita membuat konten tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita sertakan juga kesaksian-kesaksian di sana. Ini bisa membantu pada saat kita melakukan penginjilan melalui media. Video itu bisa berbicara. Kalau dulu dikatakan hanya dari buku-buku yang berbicara, sekarang bukan hanya buku-buku, kita bisa menggunakan suara kita dan kemudian menggunakan video, ya, kita bisa mengkomunikasikan iman kita, kita bisa menggunakannya untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik itu. Ya, jadi ini yang kedua, kita harus tahu siapa audiens kita. Nah, setelah tadi kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengetahui audiens kita dan bagaimana tipsnya untuk membuat website gereja, kita lihat sekarang kesalahan-kesalahan dalam penginjilan media. Apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan? Nah, yang pertama di sini adalah kualitas website atau konten tidak baik. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi kontennya itu juga harus menunjukkan siapa kita. Jadi siapa kita bisa dilihat dari website kita. Dan kemudian kita harus mengetahui target audiensnya. Jadi nggak boleh kita pada saat melakukan penginjilan kita tidak tahu siapa orang yang kita injili. Dan kemudian yang berikutnya tadi ada target khususnya. Kita mau targetkan berapa banyak misalkan KPA atau berapa banyak cell group yang mau kita raih. Ya, ini kita bisa lakukan. Kita bisa hitung juga dengan berapa banyak komentar yang kita harapkan kita dapatkan, berapa banyak jumlah likes-nya yang kita mau dapatkan. Ini kita bisa targetkan dalam penginjilan media. Dan kesalahan berikutnya adalah kita bisa bertengkar di sosial media. Ini kejadian bukan hanya di dalam gereja, tetapi di sosial media juga. Sayangnya ini masih ada juga yang bertengkar di sosial medianya. Ini sosial media untuk penginjilan, tetapi orang-orangnya di dalam malah bertengkar. Bagaimana kita mau menginjil kalau kita bertengkar di dalamnya? Kita tidak menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen itu kepada orang-orang yang lain. Nah, berikutnya adalah ini permasalahannya sebenarnya lebih ke biaya atau budget. Pada saat kita menginginkan konten yang berkualitas, pada saat kita menginginkan foto, kita menginginkan audio, kita menginginkan di situ ada video yang kualitasnya ini baik, tentu saja kita harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan dan alatnya yang berkualitas. Jadi jangan harapkan kita bisa mendapatkan video gambar yang baik kalau alat-alat yang kita gunakan juga tidak baik, tidak ada lighting yang mencukupi. Jangan harapkan kita bisa merekam suara dengan baik kalau alat-alat yang digunakan juga tidak baik. Ya, dan ini harus kita bisa, ini yang mungkin lebih ke budgeting, ini agak sensitif kalau misalkan kita berbicara mengenai uang. Tapi saya rasa ini menjadi sesuatu yang relevan. Kalau kita menginginkan sesuatu yang berkualitas, kita harus rela untuk berkorban, bukan hanya dari sisi waktu, tenaga, tapi juga dari sisi finansial atau dari sisi uang. Ya, jadi ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam penginjilan media. Dan kemudian yang berikutnya, ini ada yang disebut dengan digital advertisement. Kita beriklan. Waduh, ini nanti kenapa hari Sabat membahas iklan. Ini berbeda ya. Iklan ini kita anggap saja, iklan ini dengan sekarang kita mempunyai flyer. Kita bisa membagi-bagikan di jalan misalkan ya. Jadi kita membagi-bagikan kepada orang lain. Buku-buku kita bagi-bagikan. Ini kan membutuhkan biaya juga. Nah, ini kita bisa rubah ke dalam bentuk digital. Dalam bentuk namanya digital advertisement. Kita butuh biaya untuk itu, kita luangkan atau kita spend misalnya ada budget tertentu, dan kemudian kita bisa menggunakan digital ads ini untuk menarik orang-orang datang supaya melihat konten kita, dan juga ujungnya ini sebagai penginjilan. Baik, jadi itulah materi yang saya bisa sampaikan sebagai kesimpulan di sini. Kita harus berhati-hati dengan online presence. Ya, jadi jangan kita anggap bahwa walaupun tadi ada media sosial yang digunakan, bahwa media sosial ini merupakan ya sudah itu saja tugas saya itu di media sosial. Dan kemudian kita menganggap bahwa tugas kita dengan kita nggak punya kewajiban lagi untuk berada di dunia yang nyata. Karena semuanya sudah virtual, semuanya dunianya itu adanya di internet, adanya di aplikasi. Jadi kita seperti ada disconnect. Jadi kita tidak terhubung dengan dunia yang nyata. Jadi jangan lupakan itu, bahwa kita tidak berarti kita pada saat kita menginjil melalui media, kita melupakan tugas-tugas kita di dunia yang nyata. Jadi dikatakan di sini, evangelism does not escape bodily constraints that our creator placed on all human communication. It takes time, it takes bodies, and it takes location. In a bewitching contrast, technology seems to offer shortcut, but we must discern the point at which technology distorts Christian practices, lest we end up merely a virtual Christianity. Jadi jangan lupakan, jangan menganggap bahwa kekristenan itu hanya dalam bentuk hanya virtual kekristenan. Kekristenan itu nyata dan itu harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita.
Dan pada saat kita mempengaruhi orang lain, kita influence people through social media, kita harus ketahui bahwa God has not called us to live in social media. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk hidup di media sosial, but to influence people through social media. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mempengaruhi orang melalui media sosial. Our influence online can stretch much further than we imagine with the help of the Holy Spirit. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita membagikan ilmu kita mempengaruhi orang-orang, dan kemudian kita tetap memohon untuk kuasa Roh Kudus yang nantinya kuasa Roh Kudus ini bisa menyentuh hati masing-masing yang mendengarkan. God has called us to use digital influence for Him, whether that's audience of 1 and 40,000. Jadi pada saat kita menginjil melalui media, jangan takut pada saat kita menginjil hanya untuk 1, 2 orang, atau 4 orang, ataupun 40,000 orang. Semua manusia berharga di mata Tuhan. We plant seeds, God grows the seeds. Kita yang menanam bibit-bibitnya, kita tabur bibit-bibitnya, tetapi Tuhanlah yang akan menumbuhkannya. People pour out their hearts online. Jadi orang-orang itu ada banyak curhat ya. Jadi mereka bercerita secara online. Dan kita bisa berada di sana. We can be there in their moment of crisis with love, hope, and truth. Jadi kita bisa berada pada saat orang membutuhkan, di momen krisis di dalam kehidupan mereka, kita bisa tunjukkan bagaimana kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai cinta, dan kemudian bagaimana ada pengharapan yang kita bisa lakukan di dalam kebenaran dari Yesus Kristus. But in order for them to listen to us, we must carefully cultivate and use our digital influence purposefully. Jadi kita harus hati-hati juga dalam menggunakannya. Harus ada by setting boundaries. Jadi kita harus ada batasan-batasannya, dan kemudian kita nanti pertahankan batasan-batasan itu. Jangan keluar dari batasan-batasan itu. Kita akan be better equipped to help others. Jadi kita akan lebih baik pada saat kita membantu orang lain. Jadi inilah pelajaran atau presentasi yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Andrew. Memang ada satu pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Boleh dijawab oleh Pak Andrew. Pak Andrew tadi sih, lalu bagaimana cara praktis mengukur keberhasilan kita dalam menginjil melalui sosial media, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ini tadi suaranya agak putus-putus. Ini apa suara saya bisa didengar dengan baik? Sangat jelas. Boleh. Masih jelas ya, puji Tuhan, masih jelas. Oke. Baik. Nah, tadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana caranya untuk mengukur keberhasilan kita dalam menginjil melalui media sosial. Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaannya ini berlaku juga untuk penginjilan secara umum. Bagaimana cara mengukur keberhasilan kita di dalam penginjilan? Tentu saja adalah kita mengukurnya dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus Kristus, tentu saja. Tetapi yang perlu kita ingat adalah pada saat kita menginjil, ini kita berlaku secara umum ya, mungkin lebih tepat yang menjawabnya adalah ya, pendeta di sini. Tapi pada saat kita menginjil, pada saat kita menabur, bisa saja orang lain yang menuai. Ya, dan kemudian pada saat kita menabur, kita tidak tahu kapan kita akan tuai. Jadi kita harus tetap, yang kita lakukan adalah kita pada saat kita menginjil tadi, mungkin dari media sosial kita bisa mengukurnya dengan jumlahnya yang melihat video kita, dan kemudian bagaimana yang komentar ke kita, dan kemudian kita konversi itu, kita bawa mereka misalkan ke dalam KPA, ke dalam sel grup, kita bawa, kita ajak mereka yang memberikan komentar, yang tertarik di sana, dan kemudian di sana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik, dan akhirnya ya kita harapkan mereka akan menerima Yesus dengan baptisan. Jadi itu tadi, mengukur bagaimana caranya tentang keberhasilan kita. Ya, tapi tentu saja keberhasilan kita yang bisa menilai kita berhasil atau tidak, ya kembali kepada ya iman kita, yaitu Yesus Kristus lah yang bisa menilai kita. Apakah kita menjadi orang yang berhasil atau tidak. Yang angka-angka yang lainnya itu hanya menjadi indikator
saja. Jadi jangan menyerah walaupun kita mengalami kesulitan di dalam penginjilan media yang kita lakukan. Jadi mungkin itu komentar yang saya bisa berikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada satu dua lagi yang mau secara langsung. Pastor sepertinya kurang stabil ya. Bertanya. Betul, ini sepertinya suaranya kurang stabil Pak Pendeta, putus-putus ininya. Boleh Ya, dimatikan dulu videonya, Pastor. Ya. Oh iya. Satu, dua, tiga. Boleh Tiga, tiga, satu. Masih Belum suaranya bisa. masih kurang bagus. Belum bisa, Komandan. Tidak jelas, belum jelas ya. Mungkin pakai HP aja, Suaranya masih kurang. pakai HP, tapi laptopnya tetap main, tapi HP aja kalau bicara supaya lebih ringan. Pendeta Tambunan yang ambil alih karena di Jawa Barat bagus internetnya. Berarti udah ketemu problemnya selama ini toh. Iya, itu dia. Untung Internetnya komandan itu kurang dari berapa tadi Pak Andrew, Pak Pan? 16 ya MPS ya. Betul, masalahnya bukan hanya kecepatannya, tapi kestabilannya juga. Gitu. Iya, iya. Jadi buat apa kita punya koneksi cepat, tapi cepatnya cuma sementara, habis itu putus lagi kan? Jadinya harus Nah, itu stabil dia. juga. mungkin supaya menghemat juga kan sudah ada yang tulis itu yang di chat itu Pak Andrew. Lagi yang Ya. bisa disampaikan mungkin bisa disampaikan. Betul. Itu aja mungkin langsung Pak Apakah Andrew ada aja yang dia. pertanyaan? Apakah ada Nah. pertanyaan lagi yang ini yang saya kelewatan dari chat mungkin bisa disampaikan? Itu David John 3 itu bagaimana kita menghindari argumen-argumen yang tidak perlu dalam penginjilan media ini. Ini sebenarnya kurang pas untuk saya yang menjawab juga kan, karena saya sebenarnya orangnya orang IT, ini lebih pas pendeta ini yang menjawab ini argumen-argumen, karena argumen ini kan sebenarnya bukan hanya di media sosial, tetapi ini berawal dari kehidupan kita sehari-hari terbawa-bawa juga ke media sosial begitu. Jadi prinsipnya sama sebenarnya. Pada saat kita mau mengabarkan kabar baik, setiap kali kita mau membuat sesuatu, baik itu kita mengupload dalam kata-kata, foto, video, audio, apapun itu, kita pikirkan yang mau kita sebarkan itu kabar baik kah? Kalau bukan kabar baik ya sudah, kita simpan saja, kita tidak perlu menyebarkannya. Karena tugas kita adalah menyebarkan pekabaran baik, kabar Injil. Jadi selain itu ya sudah, kita tahan diri saja, ya kita introspeksi diri, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menahan diri, ya menahan emosi kita lebih baik. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada banyak ya, di sini ada pendeta-pendeta kita juga yang lain yang bisa memberikan jawaban juga yang lebih baik daripada yang saya berikan. Sudah mantap itu Pak Andrew. Udah. Ini dari Robi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, untuk konten apakah bebas Pak atau ada batasan-batasan yang harus dijaga? Oke. Jadi di sini saya bisa jawab ya. Untuk konten ini memang sama untuk yang sekarang, karena kita tergantung negara.
pada saat ini di Indonesia kita terbatas juga dengan hukum undang-undang yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misalnya di luar negeri seperti di Amerika itu free speech-nya mereka benar-benar mau apa saja yang dibilang ya itu kita bisa ucapkan di media walaupun tetap aja ada batasan-batasannya. Tetapi untuk di Indonesia kita tunduk kepada aturan dari pemerintah. Kita punya undang-undang, ada ITE di sana di mana kita ada batasannya. Mungkin itu ada topiknya minggu depan nanti itu ada tentang hukum. Itu saya lihat ada jadwalnya di sana ada Pak Sitanggang nanti ya yang akan membahas mengenai itu. Mungkin lebih tepat nanti minggu depan akan ditanyakan ke narasumber berikutnya. Oke. Ada lagi Pak Andrew Lagi? yang di atas itu Ya. di atas sekali itu dari Bapak Robi Misman. Bagaimana mendapatkan informasi yang update seperti news info teknologi untuk kami bawa dalam penginjilan. Oke, jadi di sini ada ada dua di sini, dari sisi newsnya, dari sisi informasinya, dengan dari sisi teknologi. Jadi kalau misalnya dari sisi informasi, tentu saja tadi kita untuk dari sisi gereja kita sendiri kita harus aware juga dengan tadi yang saya sudah presentasikan tadi bahwa dari GC itu ada namanya Adventist News Network. Jadi kita bisa melihat langsung walaupun di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita bisa melihat secara rutin itu tiap minggu dan bahkan ada videonya juga untuk bacaan mission itu bisa diambil juga dari news network di sana. Jadi kita bisa langsung mengakses ke sumbernya. Tetapi memang tadi kendalanya mungkin dari sisi bahasa Inggris. Mungkin ini salah satu project lagi bahwa supaya news itu bisa ada yang terjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Jadi supaya setiap kali mereka rilis di sana ada volunteer juga dari Uni misalkan kita terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Video-video yang dibuat di sana kita buat subtitlenya supaya bisa diputar juga di gereja supaya mereka tahu juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang terjadi di seluruh dunia karena kita adalah gereja global bukan gereja lokal. Kita diperintahkan untuk pergi ke seluruh dunia bukan hanya pergi ke daerah kita masing-masing. Ya, jadi itu yang perlu kita ingat. Dan kemudian dari sisi teknologi, dan mungkin dari sisi teknologi ini karena nanti saya bisa kasih sumber juga sebenarnya, tapi mungkin kita bisa adakan pelatihan-pelatihan seperti ini rutin. Jadi nanti misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nanti kami ya bisa diundang kembali, kami akan beritahukan juga bagaimana perkembangan teknologi yang terbaru itu bagaimana supaya kita bisa gunakan teknologi yang terbaru ini kita bisa gunakan di dalam penginjilan. Bahkan dari Uni sendiri bisa membuat tadi ya tim-tim khusus yang akan membahas mengenai perkembangan teknologi supaya nantinya kita bisa buat diimplementasikan ke gereja-gereja, ke jemaat-jemaat supaya mereka bisa meniru atau mungkin ada jemaat-jemaat juga yang lebih aware ya, lebih fasih dalam teknologi ini bisa membagikan juga kepada jemaat-jemaat yang lain. Saya rasa itu nanti di rangkaian dari pelatihan ini nanti ada dari Hope Channel akan membagikan dan kemudian dari Jawa Tengah nanti ada bagiannya untuk membagikan juga. Saya rasa pelatihan seperti inilah yang membuat kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya, jadi itu mungkin jawaban yang saya bisa berikan. Mantap, Pak Andrew. Boleh saya bertanya? Silakan Pak Pendeta. Andrew. Pendeta Tambunan kayak ini? Yes. Oke, silakan Pak Saya Pendeta. ingin coba bertanya. Pendeta Wilman bisa di mute dulu, agak terdengar helikopternya kenceng banget. Oke. Siap. Saya dengar pemaparan bahwa HP di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi kami mohon saran kalau perangkatnya HP yang kita gunakan karena HP yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, kira-kira media apa yang terbaik selain tadi YouTube ya yang terbanyak ya, yang cocok untuk media penginjilan yang kita gunakan dengan sederhana dan semua anggota bisa melakukannya. Mungkin itu saja pertanyaan sederhana saya, Pak Andrew. Mohon pencerahan. Baik, ya Pak Pendeta Tambunan ya. Saya rasa Pak Pendeta Tambunan ini tahu jawabannya juga sebenarnya bahwa media sosial itu ada banyak yang bisa kita gunakan seperti media ini juga.
Ya kan, dari Zoom ini kita bisa mulai juga untuk dari sisi dari KPA misalkan kita bisa mulai juga. Dan juga nanti untuk yang menjangkau misalkan untuk orang-orang ya kita bisa buat juga dari websitenya, dan kemudian kita bisa buat dari Instagram, kita bisa bagikan nanti pengalaman-pengalaman yang ada, kesaksian-kesaksian yang ada, kita bisa buat di sana, kita bagikan, kita rekam. Ya, kita rekam dan kemudian kita bagikan. Nanti kita doakan bahwa nanti akan ada yang mendengar dan akan tersentuh dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan itu. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam media, terutama tadi yang populer seperti tadi ya, Facebook. Dan kemudian kita harus yakinkan pada saat kita membuat dengan Facebook, harus setiap orang bisa membukanya. Jangan nanti kita kunci, jadi ada settingannya itu dikunci bahwa yang bisa membuka hanya yang teman saja, kan begitu misalkan. Instagram juga, kita bisa gunakan juga Instagram, bagikan kesaksian-kesaksian di sana. Jadi ini kita bisa buat nanti orang-orang itu pada saat mereka tersentuh mereka akan membagikannya, dan pada saat mereka membagikannya dia akan bagikan kepada orang lain, dibagikan lagi kepada orang lain. Nah, inilah yang kita harapkan tadi. Jadi pertama adalah masalahnya itu di kita ini adalah konten. Kita itu seperti ini permasalahan mungkin orang Indonesia, permasalahan saya juga. Kita senang untuk berbicara, tetapi kalau misalnya disuruh nulis, waduh, suruh mengetik sesuatu. Nah, ini sesuatu masalah gitu kan ya. Mungkin kita bisa antisipasi juga kesaksian-kesaksian yang diberikan di gereja, ada orang yang untuk mengetik gitu kan, supaya dibuat nanti di dalam website supaya orang bisa melihatnya juga. Kumpulan kesaksian ini bisa kita kumpulkan. Nanti kita bisa bisa kita kumpulkan untuk misalkan bacaan mission nantinya, ya kan. Jadi sekarang ini kan bacaan mission, pada saat kita mau buat ada bacaan mission mungkin baru dicari kesaksian-kesaksiannya. Tetapi kalau kita mempunyai kumpulan dari kesaksian-kesaksian yang ada, baik itu dalam bentuk teks, dalam bentuk video, ini kita bisa bagikan apapun media sosialnya yang kita gunakan. Bahkan ya kalau nggak bisa juga kita gunakan ya media tadi, kembali lagi ke tradisional. Kita bisa menggunakan buku, kita bisa menggunakan ada flyer kertas atau menggunakan telepon kan gitu kan ya. Jadi semua kita gunakan. Jadi saya mungkin jawaban saya agak mengambang karena memang jawabannya ini tergantung kita masing-masing ya. Jadi tergantung bagaimana kita, pertanyaan apa yang kita kuasai dan di mana orang berada kan gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita kita sudah menguasainya dan kita tadi punya strategi yang jelas, ya sudah kita lakukan dengan visi, dengan misi yang jelas. Mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan Pak Pendeta Tambunan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sama tadi tuh pertanyaannya ada direct message ke saya, itu aplikasi khusus ya, teknologi mempermudah evangelisasi, sudah dijawab. Betul. Dan juga untuk aplikasi mungkin saya bisa tambahkan, karena dibilang tadi aplikasi khusus untuk evangelisasi. Jadi aplikasi khusus untuk evangelisasi sebenarnya sekarang ada media sosial yang khusus orang Kristen, itu ada sebenarnya. Jadi seperti Facebook itu, jadi ada seperti Facebook namanya. Cuman ini agak kontroversial, ada kontroversial juga. Tetapi kalau misalkan memang kita membutuhkan nanti ada aplikasi yang ingin dibuat gitu kan ya, seperti aplikasi sekarang Hope Channel punya aplikasi tertentu, atau kita mau buat aplikasi untuk Bible Study, itu kami dari Fakultas Teknologi Informasi UNAI kami bisa bantu. Ya, kami bisa buatkan juga untuk aplikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena tadi kan ide orang ini berbeda-beda dalam penginjilan, kan ada yang berdasarkan pengalaman, ada ide kreatif yang baru. Ini kita bisa tuangkan semua. Dan inilah keberadaan kami di UNAI ini juga ya untuk mendukung penginjilan. Jadi ini yang kami bisa kontribusikan kepada kita semuanya di dalam kita melakukan penginjilan melalui media. Jadi aplikasinya kita bisa buat juga. Jadi kita tidak tergantung lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita bilang oke, kita install aplikasi ini untuk belajar Alkitab misalkan, itu bisa juga kita lakukan. Ya, jadi mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andrew Pakpahan. Gimana Komandan? Sudah bisa join? Ini ada Pak Andrew. Yang direkomendasikan aplikasi untuk edit video di sosmed, apa yang lebih baik? Betul, jadi di sini ada aplikasi untuk edit video ya. Jadi sebenarnya untuk edit video ini kita di UNAI sendiri kita punya ada pelajaran multimedia. Bahkan sekarang di Fakultas Filsafat itu untuk mata kuliah pilihannya, untuk pendetaan sekarang mata kuliah pilihannya itu adalah multimedia dengan animasi komputer. Jadi pengajar ini adalah dosen IT yang
mengajar untuk filsafat ini, karena kita sudah tahu trennya itu adalah sekarang di media sosial, dan bahkan sekarang Unai sudah kerjasama dengan Hope Channel, kita punya ada studionya khusus untuk ini ya, studio khususnya untuk editing, dan kemudian nantinya untuk broadcasting juga, untuk produksi video kita sudah punya secara khusus, dan ini di bawah, yang istimewanya itu di bawah Fakultas Filsafat ya, karena digunakan sekalinya untuk penginjilan. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya itu adalah aplikasi editingnya. Aplikasi editing itu memang banyak sekali. Jadi ada yang di handphone itu kita tinggal install, itu ada banyak. Bahkan ada banyak aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram bisa melakukan editing video secara sederhana. Walaupun nanti untuk yang tingkat lebih advance itu bisa menggunakan namanya Adobe Premiere, dan kemudian nanti ada namanya Adobe After Effects. Ya, jadi itu nanti yang akan digunakan kebanyakan. Saya rasa nanti ada tim dari di pertemuan, saya tidak tahu, mungkin bukan depan pertemuannya itu akan membahas mengenai ini. Jadi mungkin nanti mereka lebih tepat nanti untuk yang menjawabnya, karena mereka profesional di bidangnya itu sehari-hari. Ya, walaupun kami mungkin dari sisi tekniknya kami tahu, kemudian dari prakteknya mungkin secara prakteknya mungkin kami tahu juga, tetapi kami tidak menggunakannya sehari-hari. Ya, jadi itu yang berbeda. Nanti mungkin ada pakar-pakar selanjutnya lah nanti yang akan menjawab itu lebih detail. Baik, terima kasih. Luar biasa sekarang jurusan kependetaan ya. Mereka sudah lebih mantap nanti untuk menginjil teknologi dibanding kami yang sudah tua-tua ini. Belum dapat waktu itu di Unai. Baik, ada lagi tuh Pak Andrew. Aplikasi manakah yang paling cocok sekarang ini bagi penginjil literatur untuk menginjil melalui buku-buku? Terima kasih. Baik, waduh, ini ya. Jadi kalau misalnya masalah ini penginjil literatur ini udah senyum-senyum nih. Nanti ada mertua saya juga nih, marketing di IPH ya. Jadi masalah penginjilan melalui buku itu ahlinya itu sebenarnya ada yang bisa menjawab, yang lainnya yang bukan saya. Ya, tapi saya akan saya beri pendapat saya dari sisi teknologi ya, dari sisi teknologi. Jadi dari sisi teknologi itu apa saja kita bisa gunakan. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang tadi, dari WhatsApp pun kita bisa gunakan. Ada buku yang baru di situ. Kita buat kesimpulannya sedikit, kita buat fotonya, kita buat kutipan-kutipan kata-kata yang ada di dalam. Kita bisa bagikan melalui media sosial, dari Facebook, baik itu dari Instagram, dari WhatsApp juga kita bisa buat di sana. Bahkan kita bisa buat juga, kita bicarakan. Ya, seperti sekarang ada yang share untuk renungan pagi bukan hanya teks, tetapi udah dalam bentuk video. Ya, kita ceritakan dalam bentuk video juga, kita rekam, kita bicara, dan kemudian kita bisa kirimkan ke orang. Nanti mereka akan tertarik untuk itu, dan kemudian kita bisa buku-buku kita itu bisa ini juga kita bisa berikan kepada mereka. Dan juga nanti kita bisa gunakan juga platform-platform e-commerce, itu nggak ada salahnya juga, walaupun mungkin agak kontroversial karena kita ini kontennya adalah konten untuk misalkan kesehatan atau religius. Kalau kita buat misalkan di Tokopedia atau yang lainnya, nah ini sebenarnya bisa dikaji nanti mungkin oleh pendeta-pendeta, dan juga nanti ada tim dari tim marketing bagaimana caranya, apakah memang pas kita buat di sana. Nah, tapi prinsipnya tadi, kita bisa gunakan semua media, asal tadi kita mau untuk berbagi. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Gimana Komandan? Sudah bisa masuk? Belum bisa Komandan. Belum jelas. Mungkin harus keluar dulu baru masuk lagi. Pakai HP boleh. Komandan. HP-nya di unmute dulu. Tidak bisa saya sekarang unmute HP-nya. Harus dari situ sekarang. Bagaimana ilmunya? Paling bawah. Nah, itu dari Satu. HP. Sudah lebih baik? Sudah Ah, itu bagus itu. Sudah. Oke, tes. Ah, itu sudah. Itu sudah mantap. Oh, sudah ya. Oke, baik. Itu sudah Ada yang mantap. itu ya. Sorry. Ada dua berarti Komandan dipakai. Matikan satu. Nah, saya sudah matikan yang di laptop. Oke. Ya, suaranya aja di Sudah Ya. keren. Suaranya aja yang saya hidupkan. Baik. Jadi terima kasih Pak Andrew sudah
membagikan pelajaran yang sangat baik. Memang kadang-kadang kita tidak sabar. Sama dengan anak baru latihan piano 1 hari, kita mau supaya dia sudah bisa mainkan 1 lagu. Kan belum tentu. Jadi pengenalan dulu, memang 5 kali ini akan teori dulu terus. Itu kemarin hari ini, besok dan lusa itu masih teori dulu. Tapi sesudah itu, mungkin kita sudah akan masuk ke praktek. Nah, jadi kita berharap supaya nanti semua yang di sini boleh bersabar supaya tiba saatnya baru boleh ditanya lah atau bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi kalau masih ada sebelum kita tutup, saya persilahkan. Kalau masih ada sebelum kita tutup, kalau tidak ada lagi, atas nama Uni Indonesia Kosan Barat, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Hendro Pakpahan yang sudah memberikan waktunya selama 2 hari atau 2 sahabat berturut-turut dalam membagikan pengetahuannya tentang IT dan media sosial. Ya, kami tidak bisa memberikan mungkin ya apalah yang kami bisa berikan kecuali kata terima kasih banyak sudah bisa membantu pekerjaan Tuhan di Uni ini, khususnya di bidang penginjilan melalui penginjilan media. Ya, kami akan memberikan surat mungkin besok atau hari Senin akan langsung ke WA, surat pelayanan masyarakatnya akan kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Hendro. Salam untuk pimpinan juga yang ada di Unai, kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita dan kami sangat membutuhkan Bapak untuk kelanjutan. Walaupun mungkin sudah selesai ini, kita akan tetap kontak karena ada banyak aplikasi yang harus kita buat untuk penginjilan. Memang saya berpikir bahwa salah satu yang dekat adalah suara nubuatan itu harus web-based. Jadi begitu dia isi, dia submit, maka dia sudah tahu dia benar berapa. Dan itu sudah tercatat di daerah dan juga tercatat di Uni. Sehingga ketika tiba pada pelajaran kedua, ya dia sudah tamat, sudah bisa langsung dapat sertifikat secara online, dia boleh print. Jadi kita tidak lagi seperti sekarang sulit untuk menemukan sertifikatnya. Bahkan kadang-kadang sertifikat bentuknya pun sudah ketinggalan zaman. Ini juga yang mau kita hindari. Katanya mau diketik, saya sudah ketik juga itu. Walaupun tidak saya semua, sudah hampir selesai semua pelajaran suara nubuatannya. Kecuali tinggal pertanyaannya. Jadi nanti saya akan minta bantuan dari Bapak Hendro untuk ya membuatnya menjadi suara nubuatan web-based. Kemudian kita juga dalam proses absen sekolah sahabat dan KPA di HP, artinya online juga dia sedang dikerjakan oleh salah satu mahasiswa Pak Hendro, Jeremy Panjaitan. Mungkin 1-2 minggu ini sudah bisa selesai dan bisa diterapkan di seluruh Uni Barat. Dan kepada semua direktur, terima kasih banyak juga semua yang sudah hadir pada pertemuan kita sore hari ini. Tanpa saudara-saudara, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ilmunya sehebat apapun, kalau nggak ada saudara, dan tidak ada apa-apa pun. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita akan tetap bertahan sampai akhir 26 dan kita akan penamatan bersama
dan pada akhirnya kita juga akan menginjil bersama melalui media sosial. Dan pengumuman bagi kita minggu depan, secara khusus kita akan berbicara tentang hukum, tentang IT dan media sosial. 2 sabat berturut-turut kita akan bicara soal hukum, tentang IT dan media sosial. Ini mungkin sangat penting, sehingga ketika kita menginjil di media sosial, kita tidak terjerat dengan apa yang disebut dengan penistaan lah dan macam-macam. Untuk itu, sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kecuali direktur, kami mohon untuk tinggal sebentar. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Terima kasih semuanya. Bahannya akan kita terima dan akan kita share kepada direktur yang akan melanjutkan kepada semua yang mengikuti kelas. Terima kasih. Baik Pak, itu sudah kirim di kita chat juga. Jadi yang tepat dulu